Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita sampai di surat At-Tariq ayat yang ke-8, yaitu firman Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah selesai Allah menjelaskan tentang asal penciptaan manusia, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan manusia setelah meninggalnya, laqadir, pasti kuasa. Innahu ay Allahu azza wa jalla ala raj'ihi ay ala raj'il insan, untuk mengembalikan manusia, laqadirun, pasti Allah itu mampu. Wa dzalika yaumul qiyamah, dan pengembalian manusia itu nanti pada hari kiamat. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya, yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan yang rahasia. Falladzi qaddara ala an yahlukal insana, maka yang mampu untuk menciptakan manusia, min hadzal ma'id dafiki al-muhin, yang kuasa menciptakan manusia dari air yang memancar dan air yang menjijikkan. Qadirun, itu maha kuasa, ala an yu'idahu, untuk mengembalikannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa hadza min babil istidlal bil mahsus. Ini termasuk pendalilan dengan suatu yang bisa diindra. Nah, alal mandur al mutaraqqab, suatu yang bisa dilihat dan bisa dipantau. Wa huwa qiyasun akli, dan ini termasuk qiyas akli, qiyas secara akal. Fa innal insana, karena manusia, atau sesungguhnya manusia, bi aklihi yakul, dengan akalnya, disebut qiyas akli, manusia dengan akalnya akan mengatakan, idza kana Allahu qadiran ala an yahlukal insan min hadzal ma'il mahin, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari air yang hina ini, wa yuhyiyahu, dan mampu menghidupkan dari air yang hina, qadirun, secara akal Allah itu mampu, kuasa, ala an yu'idahu marratan tsaniyatan, untuk mengembalikannya sekali lagi. Nah, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa, di ayatnya, dialah Allah yang menciptakan pada awal penciptaan. Summa yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikan, wa huwa ahwan alaihi, untuk mengembalikan itu lebih mudah, lebih ringan daripada dari penciptaan dari air yang hina kemudian jadi makhluk yang hidup. Ini Allah menceritakan tentang diri kita. Walihada yastadillu Allah azza wa jalla bil bada'i, sehingga Allah Subhanahu wa taala berdalil, Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan awalan, dengan awal penciptaan dari air alal mi'at, untuk dijadikan dalil
Allah itu mampu untuk mengembalikan nanti pada hari kembalinya. Ada itu kembali, yaitu hari kiamat. Li'annahu qiyasun jaliyun wadihun. Yang seperti ini disebut qiyas jali. Jali itu tinggi, wadihun dan jelas. Yantakilul aqlu min hadza ila ketika difahami secara akal bahwa Allah itu sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan, cuma menciptakan dari suatu yang sudah ada. Yantakilul aqlu, maka akal akan berpindah min hadza ila hadza dari air ke penciptaan ulang bisuratin dengan cepat. Oh, kalau mengembalikan itu lebih mudah daripada mengawali penciptaan manusia dari air yang hina, air yang menjijikkan. Biduni kulfatin, tanpa beban. Artinya akal itu tidak perlu mikir nemen bahasa kita. Wa qauluhu yaumatublas sarair. Kapan itu dikembalikannya manusia itu? Pada hari ditampakkan as-sarair. Aitu tabarus sarair, dikabarkan, diberitahukan tentang rahasia-rahasia. Wahia al-qulub, yaitu sesuatu yang ada di hati. Semua yang ada di hati pada hari itu ditampakkan. Fa innal hisaba, karena hisab yaumal kiamati, pada hari kiamat, alama fil qulub, yang dihisab oleh Allah itu apa yang ada di hati. Adapun di badan itu tidak dihisab. Juga kondisi badan itu mengikuti kondisi hati. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghatan. Sungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau bagus segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya, kalau rusak akan rusak seluruh badannya. Tapi untuk hisab dan balasan itu tergantung kondisi hati atau apa yang ada di hati. Sehingga wal hisabu, adapun hisab fi dunya, kalau hisab di dunia, alama fil jawarih. Kalau hisab di dunia itu secara zahir, apa yang ada pada badan. Walihada amilun nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Rasulullah beramal atau berbuat atau memperlakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan al-munafiqina muamilatal muslimin, seperti muslimin lainnya. Nah, haitsu kana yusta'dzanu fi qatlihim, ketika mereka itu minta izin untuk perang, artinya tidak ikut perang. Fayaqulu la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Sehingga Rasulullah SAW walaupun mengerti nama-nama munafikun, Rasulullah membiarkan supaya artinya tidak dibunuh munafikun karena alasan ini. Mudaratnya lebih besar supaya manusia tidak berbicara bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Nah, dikira oleh orang lain itu, dikira oleh manusia munafikun itu masuk sahabat. Nah, fakana yaktul atau la yuktaluhum, sehingga mereka munafikun tidak dibunuh. Wa huwa ya'lam, padahal Rasul itu tahu, kenal. Anna fulan munafikun, bahwa si fulan munafik, wa fulanan munafikun, fulan munafik.
Lakinnal amala, hanya saja untuk amalan di dunia itu ala zahiri, pada zahirnya. Wa yaumul qiyamati, adapun nanti pada hari kiamat alal batin, yang diperlakukan adalah apa? Batinnya. Nah, yauma tublas sarair ay tuhtabaru wa hadza ka qauli afala ya'lamu idza bu'siru ma fil kubur. Sebagaimana firman Allah, apakah mereka tidak mengetahui ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur. Nah, wa hussila ma fis sudur, dan juga ditampakkan apa yang ada di dalam dada, di dalam hati. Nah, walihada yajibu alaina, dari itu yang paling wajib bagi kita al-inayatu bi amalil qalbi. Yang wajib diperhatikan oleh kita adalah amalan hati. Karena nanti ini amalan yang akan dihisab. Aksar minal inayati bi amalil jawari. Untuk amalan perhatian pada amalan hati itu harus lebih tinggi, lebih besar daripada amalan anggota badan. Nah, kebanyakan manusia perhatiannya ke badannya, ke fisiknya. Sementara hatinya sakit, hatinya kering, bahkan ada yang mati, tidak ada peduli. Hatinya kosong dari iman, kosong dari takwa. Dan takwa itu kan juga di hati. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Amalul jawarih, sementara amalan anggota badan, alamatun zahiratun, itu hanya tanda secara zahir. Lakin amalul qalbi, tapi amalan hati, huwallazi alaihil madar. Adapun amalan hati, itu nanti yang menjadi ukuran. Walihada ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khawarij. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang khawarij. Yuhadibu sahaba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kelompok khawarij, kalau sekarang dikenal kelompok teroris. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat, yahkiru ahadakum salatahu, nah, ma'a salatihim. Salat kalian, salat di antara kalian menjadi hina dibanding salat mereka. Jadi mereka itu ahli salat, jarang tidur. Nah, wasiyamahu, dan puasanya ma'asyamihim. Puasa kalian dibanding mereka itu hina. Artinya rendah. Yakni annahum yajtahiduna fil a'mali dzahirati. Yakni yang mereka dahulukan oleh kelompok khawarij ini, teroris ini. Mereka bersungguh-sungguh di amalan zahir. Walakinna qulubahum khaliyatun wal iyadu billah. Adapun hati mereka itu khaliyah, kosong. Nah. Dan ini biasanya kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kelompok teroris itu banyak diikuti oleh anak-anak muda. Hudatsaul asnan, kata Rasulullah. Usianya masih muda-muda. Dan itu yang sering kita dapati di Indonesia, itu anak-anak muda yang sufahaul ahlam. Hudatsaul asnan itu masih muda. Sufahaul ahlam, pikirannya rendah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui kerongkongannya. Yaqra'unal Quran
la yujawizu hanajirahum. Mereka pandai membaca Quran tapi tidak melampaui kerongkongannya, atau disebut dengan ilmu lisan. Artinya kalau disuruh bicara Islam dengan lisannya, mereka pandai sekali. Di hadisnya Rasulullah mengatakan, yaquluna, mereka bisa berbicara biqauli khairil bariyah, dengan ucapan terbaiknya manusia, ahli retorika, menyihir manusia. Sehingga dikatakan kelompok teroris ini bukan akan reda, tapi nanti semakin akhir itu semakin banyak. Di antara sifatnya, cirinya suka mencela pemerintahnya, suka membuka aib-aib di penguasanya. Dengan hampir setiap pengajiannya hanya buka itu pengajian bagaimana membangkitkan emosi kedengkian, kebencian pada manusia supaya membenci penguasanya. Itu materi-materi, tema-tema pengajian dari kelompok teroris. Biasanya bawa data-data autentik. Nah, bagaimana upaya orang kafir, bagaimana pemerintah dengan orang kafir, kata mereka. Itu faham-faham Khawarij yang mereka itu kata Rasul sufahaul ahlam, pikirannya itu pendir. La yatajawazul Islam, kalau di sini la yatajawazul Islam. Islamnya tidak melampaui hanajirahum. Hanajirah itu kerongkongan. Jadi ilmu Islamnya itu di lisan, tidak sampai di hati. Nah, yamrukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Saking banternya itu. Saking banternya mereka buruannya itu lewat tembus dengan cepat. Artinya keluarnya dari Islam mereka begitu cepat dari ajaran Rasulullah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, telah berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, wallahi ma sabaqahum Abu Bakrin, demi Allah Abu Bakar tidak bisa mengalahkan, tidak bisa dikalahkan bisolatin wala saumin. Atau Abu Bakar tidak bisa dikalahkan, boleh Abu Bakar tidak bisa mengalahkan dengan puasa, dengan sholat dan puasa. Abu Bakar kemuliaannya itu tidak bisa dikalahkan oleh sholat dan puasa. Banyak-banyakan sholat dan puasa. Ini kan tadi sholatnya Abu Bakar dibanding kelompok teroris itu kalah. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa kelompok teroris lebih mulia dari Abu Bakar. Kemuliaan Abu Bakar sudah disepakati. Wa inna ma sabaqahum, hanya saja yang menjadikan Abu Bakar itu melampaui mereka, tidak terlampaui oleh yang lain, bima waqqara fi qalbihi, oleh sesuatu yang waqqara itu menghujam atau berada di hatinya. Apa yang berada di hatinya? Minal iman, berupa iman. Nah, ini pentingnya bagi kita selalu menambah iman. Dengan apa? Di antaranya mempelajari ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, sekalian dipelajari maknanya. Itu akan menambah imannya, bertambah ketenangannya, bertambah kemuliaannya. Wal imanu idza waqara fil qalbi, iman itu kalau masuk di hati, hamalal insan alal amal,
akan mendorong manusia pada amal. Nah, maka ilmu, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu qisman, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lisan, yang kedua ilmu qalb. Ilmu yang sampai di lisan saja. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak melampaui kerongkongannya. Adapun ilmu yang sampai di hati itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang sampai di lisan, ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah berdoa setiap pagi, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutakabbalan. Disampaikan oleh Ummu Salamah bahwa Rasulullah selesai salam sholat subuh, Rasulullah membaca doa ini. Setiap subuh Rasulullah setiap selesai sholat subuh membaca sholat itu. Karena dengan doa ini akan terbimbing kondisi seharinya. Dimulai oleh Rasulullah dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang sampai di hati. Kenapa kok ilmu dulu? Karena ilmu itu nanti yang akan membimbing, yang akan mengarahkan, akan memberi petunjuk bagaimana orang itu bekerja. Karena sebentar lagi dia akan bekerja, akan mencari rizki. Untuk menciptakan atau sampai kepada rizki yang thayyib, itu harus dengan ilmu. Dan bisanya orang memperoleh rizki yang thayyib, rizki yang baik, itu kalau diberi taufik oleh Allah. Artinya Allah saja, Allah semata yang mengarahkan, yang memberi taufik orang bisa menghasilkan rizki yang thayyib. Maka diminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Bagaimana terbimbing? Ya, orang itu akan terbimbing kalau punya ilmu. Kembali lagi kepada pentingnya ilmu. Nah, demikian juga amalan makbulan, amalan yang diterima, itu amalan kalau mencocoki ilmu, bukan mencocoki perasaannya. Nah, maka berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Itu hadis sahih Rasulullah membaca setiap selesai subuh. Kalau kata Al-Imam As-Sahaba Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa ilmu di dalam hati itu hatiful amal, menjadi hatif itu, hatif asalnya telepon. Hatafal ilmul amal. Ilmu, kalau ilmunya sampai di hati, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu akan mengangkat atau akan menarik kepada amalan. Kalau bahasa di sini, kalau bahasa beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal iman itu artinya kita kalau ngaji, taklim, sampai di hati ilmunya yang dipelajari. Idza waqara fil qalbi, kalau sampai di hati, hamalal insana 'alal amal, itu akan mendorong manusia untuk beramal. Dan ini kan maksud. Ini tujuan. Tujuan ilmu itu amal. Nah, tujuan kita taklim untuk diamalkan. Demikian juga kata Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa manusia memperlakukan Al-Quran atau manusia meyakini bahwa mengamalkan Al-Quran itu dengan qiraah, dan itu kesalahan dari banyak manusia. Ketika beliau selesai mengatakan tadi, ilmu itu ada dua.
Ada ilmu yang sampai di lisan, hanya sampai di lisan, ada yang sampai di hati. Di masa beliau ada orang yang bicara sampai menyampaikan pada beliau, saya tentang Al-Quran itu hafal. Dan saya mampu membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, masa koto harfan. Atau masa koto harfun. Tidak ada yang jatuh walaupun satu huruf. Apa kata Ahsan Al-Basri? Wallahi semua yang kamu baca itu telah jatuh. Kenapa? Karena dia hanya sampai lisan tadi. Tidak sampai amalan, tidak sampai kepada amalan. Ilmu yang bermanfaat itu sampai kepada amalan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Maka itu kalau kita baca Al-Quran itu bukan hanya berupaya menyelesaikan bacaan, tapi bagaimana mentadaburi, memahami itu lebih baik. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, membaca satu ayat dengan dipahami maknanya itu lebih baik daripada membaca satu Al-Quran. Bahkan kata beliau, kalau orang itu ngerti maknanya, dia akan mengulang-ulang terus walaupun 100 kali. Akan terus diulang. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Membaca satu ayat diulang-ulang terus. Nah, karena mengertinya maknanya. Satu ayat dibaca dan sekali dibaca itu menambah iman. Dibaca lagi, bertambah lagi imannya. Nah, sama dengan air disiramkan kan airnya satu. Jadi ini saya ulang, kata beliau, wal iman idza waqqara fil qalbi, iman itu kalau sampai di hati hamalal insana 'alal amal. Nah, lakin al-amala adz-dzahira, tapi amalan yang zahir qad la yahmilul insan ala islahi qalbihi. Sementara amalan zahir itu seringnya tidak mendorong manusia pada perbaikan hati. Tapi kalau hati itu sudah jelas ya, tadi Rasul mengatakan apa? Inna fil jasadi mudghatan. Fa'alaina, maka yang wajib bagi kita nah, yang wajib bagi kita anak tani untuk memperhatikan biqulubina, hati-hati kita. Itu yang harus diprioritaskan. Dijaga bagaimana supaya bersih. Jangan sampai ada kotoran-kotoran. Wa a'maliha, dan amalan-amalan hati. Seperti niat. Nah, itu termasuk amalan hati. Wa aqaidiha, dan apa yang diyakini oleh hati. Aqaid artinya ikatan, apa yang diyakini. Itu harus yang benar. Karena kalau salah, nanti rusak hatinya. Wattijahatiha, dan arah daripada hati. Kemana hati ini maunya? Apa tendensi dari amalan itu, dari hati itu? Wa islahiha, dan bagaimana memperbaiki hati. Nah, dan banyak kan kitab-kitab, Al-Imam Ibnu Qayyim juga punya kitab Islahul Qulub, memperbaiki hati. Satu kitab khusus memperbaiki hati. Cara-caranya. Wa tahlisiha, kalau ini memperbaiki, kalau ini membersihkan. Bagaimana membersihkan hati? Min syawaibi syirki, dari kotoran-kotoran syirik. Kalau syaib sendiri artinya perangkap-perangkap kesyirikan. Wal bid'ah, dan bid'ah. Jadi bid'ah itu di bawah syirik. Manusia didorong oleh setan, dirayu oleh setan dengan 6 cara. Yang tertinggi adalah diajak pada kesyirikan dan kekufuran. Ini dosa terbesar. Kalau enggak bisa, diajak pada bid'ah.
Yang kalau nggak bisa pada dosa besar. Kalau nggak bisa pada dosa kecil. Kalau nggak bisa meninggalkan yang fadil, yang lebih utama. Kalau nggak bisa manusia itu diajak pada melakukan sesuatu yang mafdul. Wal hakadi, dan bagaimana kita memperhatikan hati, jangan sampai ada di hati kita hakad, jengkel, benci, hasud, dengki pada orang lain. Nah, dengan di samping berusaha memperhatikan dirinya, berdoa sebagaimana Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan, kebencian, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman. Wal baghdha, sama kebencian ya. Wa karahatu ma anzalallah, jangan sampai ada penyakit hati, yaitu berupa karohah, membenci apa yang Allah turunkan ala rasulihi. Wa karahatu sahabat, jangan sampai membenci sahabat. Maka membenci sahabat seperti ajaran Syiah. Nah, ajaran Syiah itu paling parahnya adalah membenci sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Itu penyakitnya orang Syiah, dan ini penyakit hati yang sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Wa ghairu dzalika mimma yajibu tanzihil qalbi anhu, dan lain-lainnya perkara-perkara yang harus bersih di hati. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fama lahu min quwwatin. Nah, yakni yaumul qiyamah ma lil insani min quwwatin dzatiyatin. Pada hari kiamat manusia tidak memiliki kekuatan dzatiyah, wala nasirun, dan tidak ada penolong. Wa hiya al-quwwatul kharijah. Kalau kekuatan dari dirinya itu namanya quwwah. Kalau nasir ini kekuatan dari luar. Huwa binafsihi la yastati'u. Manusia nanti pada hari kiamat dirinya sendiri itu tidak akan mampu an yudafi'a an nafsihi, membela dirinya supaya selamat, itu tidak bisa, tidak mampu. Sebagaimana firman-Nya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Wala ahadun yastati'u an yudafi'u anhu, dan tidak ada seorang pun yang mampu membelanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala sudah ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidak ada nasab lagi. Tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada bapak, ibu, anak, tidak ada lagi, kata Allah. Yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, tidak ada yang bisa saling memintanya. Fid dunya yatasaalun, adapun di dunia orang saling meminta, saling membantu, bisa. Yas'alu ba'duhum ba'dha, satu dengan lainnya saling minta bantuan. Wa yahtami ba'duhum ba'dha, satu saling melindungi, saling menjaga. Lakin yaumal qiyamati, tetapi nanti pada hari kiamat, la ansaba, tidak ada lagi ansab, nasab-nasab. Yakni la qurabata, tidak ada yang namanya kerabat. Nah, di surat Al-Haqqah ya Allah katakan, di surat Abasa ya. Masing-masing ketika itu urusannya sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri ini ya. Tidak ada nasab. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Fala ansaba. La tanfa'u quraba. Ya benar itu anaknya, tapi kata beliau
Asy-Syaikh Utsaimin la tanfa'u al-qurabatu. Kerabat, bapak, ibu, anak itu tidak bermanfaat. Wala yatasaalun, dan tidak bisa saling memberi, tidak bisa saling meminta. Artinya apa? Masing-masing kita selama di dunia ini berlomba membekali diri masing-masing untuk siap-siap berpisah dengan kerabatnya. Karena ketika itu tidak ada lagi tidak bermanfaat lagi kerabat. Nah, ini yang kita bahas pagi ini ayat 8 sampai 10. Nah, di ayat berikutnya 11 Allah bersumpah lagi dengan langit ya. Wassamai, demi langit, dzatir raj. Di awal surat Allah juga bersumpah dengan langit. Wassamai wattariq. Nah, di sini Allah mengulang sumpahnya. Kenapa? Insyaallah akan dibahas ahad depan insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.